وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah, saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, dari jamaah kajian kolaborasi beberapa majlis taklim bergabung dalam kajian kita di siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji mari kita senantiasa hadirkan, kita sanjungkan ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Tema yang kita angkat pada siang hari ini adalah tentang bencana dan musibah. Apakah ini sebuah fenomena alam ataukah ini disebabkan karena dosa-dosa manusia? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Sering manusia mengatakan fenomena alam. Ini terjadi sebuah fenomena alam. Kalau ada seorang mengatakan fenomena alam, kemudian meyakini, memahami dan meyakini, ini terjadi semata-mata karena alam saja, maka orang ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Berhati-hatilah dari lisan. Ucapan bisa menimbulkan kesyirikan. Sebagaimana seseorang berkata, telah turun hujan karena semalam ada terbit bintang anu. Telah terjadi gerhana karena kematian seseorang. Maka ucapan itu mengandung dosa dan itu sebuah kesyirikan. Demikian pula seorang mukmin mengatakan, ini bencana karena fenomena alam. Saudara sekalian, alam semesta ini siapa yang menciptakan? Allah, ada penciptanya. Lalu akankah kejadian alam terjadi begitu saja dengan fenomena? Jangan kita beranggapan demikian. Seorang muslim selalu mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Jadi jangan pernah seorang muslim mengatakan ini fenomena alam. Gak apa-apa, tema kita diangkat ini fenomena alam atau dosa-dosa. Maka saya jelaskan, kalau Anda memahami fenomena alam, kejadian itu terjadi tanpa ada sebab, begitu saja alam berbuat, maka ini ucapan kesyirikan, Anda tidak meyakini tentang perbuatan Allah. Wa ma syaa fa'ala. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Dan jangan ditanya tentang perbuatan Allah. Anda yang akan ditanya tentang apa yang Anda perbuat. Kita tanamkan dulu ini sebagai akidah. Jangan kita percaya dengan sebuah retorika, lagu yang digubah, yang dinyanyikan. Meskipun itu sebuah nyanyian, tapi kalau diyakini, bisa jadi syirik, saudara sekalian. Ingat, lisan bisa menimbulkan kesyirikan. Contoh, ada sebuah lagu yang digubah oleh seseorang, dengan mengatakan ketika ada musibah, mungkin Tuhan mulai bosan, atau alam sudah mulai enggan. Alam itu dalam pengendalian Allah. Alam semesta ini terjadi sesuatu karena izin Allah, bukan karena keinginan alam. Lalu Anda mengatakan alam sudah mulai bosan? Alam makhluk Allah, tidak mungkin akan berbuat kecuali atas izin Allah. Tolong kata-kata seperti itu jangan diabaikan. Karena betapa banyak seorang berkata-kata, mengatakan sesuatu perkataan, yang perkataan itu dianggap remeh. Tetapi orang itu tanpa pernah menganggap, orang itu tidak pernah bertujuan, orang itu tidak pernah menganggap, seakan-akan itu ucapan yang ringan, tapi bisa jadi pelakunya terjauh dari dilempar ke neraka, sejauh antara jarak timur dan barat. Berhati-hatilah. Rasul sudah menyampaikan ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Qala, dia berkata, qila lahu ala tadkhulu ala Utsman fatukallimahu. Pada suatu ketika Usamah bin Zaid ini mengatakan sesuatu yang
perbuatan Utsman yang saat itu pernah menyalahi aturan Rasulullah. Yaitu Utsman pernah mengadakan khutbah Jum'ah. Yang seharusnya khutbah dulu baru Jum'ah, kemudian pernah dirubah. Jum'ah dulu baru khutbah, sebagaimana pertama kali dilakukan. Maka saat itu Usamah kemudian menyebutkan bahwasanya dia menegurnya dengan cara yang baik. Dengan kata-kata yang baik. Tidak mau dengan kata-kata yang tidak baik. Tidak mau dengan kata-kata yang sia-sia. Apalagi kata-kata yang seorang hamba tidak tahu hakikat dan akibatnya. Seorang hamba yang tidak tahu tentang hakikat dari ucapan itu. Yang bisa jadi dengan ucapan itu seorang hamba terlempar. Yaitu apa? Terlempar dari apa namanya, dekat dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Berarti kita harus berhati-hati. Jangan pernah mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Termasuk tadi, fenomena alam. Tolong kita rubah. Seorang musim pantang mengucapkan itu. Kejadian di muka bumi tidak ada kaitannya dengan fenomena alam. Setiap kejadian di muka bumi, musibah yang terjadi, gempa bumi, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir bandang, apapun yang menimpa di alam semesta, atau yang menimpa kepada tiap-tiap diri kita, tidak mungkin terjadi kecuali karena takdir Allah. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita catat. Jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Jangan berkata sesuatu yang sesungguhnya ketika kita berkata-kata, kita bisa jadi terkena sesuatu. Kita bisa jadi terkena ancaman di mana ucapan itu menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Saya buka sebagai mukadimah. Surat 57. Surat Al-Hadid, surat 57, ayatnya ayat yang ke-22 dan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi." Setiap suatu bencana yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, atau setiap bencana yang menimpa kepada diri-diri kamu, yang menimpa kepada diri-diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah akan terjadi itu kecuali karena telah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna fi dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Adakah kaitannya dengan fenomena alam? Tidak. Apapun bencana yang terjadi di muka bumi ini, menimpa kamu, menimpa di muka bumi dimanapun, sudah Allah tetapkan di kitab Lauhil Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Dan ini bagi Allah sangat mudah. Kenapa Allah sampaikan ayat ini? Di ayat ke-50, di ayat ke-23-nya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu apabila tertimpa suatu musibah bencana yang buruk menimpa kamu, sehingga kamu ingin sesuatu yang baik tetapi luput dari kamu, kamu tidak terlalu bersedih hati, tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Sebaliknya, wala tafrahu bima atakum. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada kamu, kenikmatan kepada kamu, luput dari musibah yang buruk, kamu diberikan kebaikan, jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak pernah menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini jelas, tidaklah terjadi suatu musibah, bencana, apapun bentuknya, ini karena ketetapan Allah. Qadarullah. Tolong ini camkan. Bukan karena fenomena alam. Nggak ada kaitannya. Alam nggak mungkin berbuat. Allah nggak mungkin terjadi sesuatu. Kecuali atas izin Allah. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoinya, mengatakan bahwasanya dia mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal ard. Allah telah menetapkan takdir untuk seluruh makhluknya di jagat raya ini. Semua yang Allah ciptakan adalah makhluk, termasuk alam semesta ini, bumi, gunung, laut, semua itu makhluk Allah. Dan Allah sudah tetapkan takdir yang akan terjadi pada makhluk Allah itu. Kapan gempa bumi, kapan gunung meletus, kapan tsunami, di mana tempatnya, pada pul apa, sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan sudah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan itu? Bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum itu. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir sudah Allah tetapkan. Tertulis di kitab Lauhil Mahfuz. Ada yang bisa menghindari takdir? Ada yang bisa menghindari takdir? Takdir yang menimpa diri Anda, takdir yang menimpa alam semesta? Lalu apakah ini fenomena alam? Pertama kita yakini, ini takdir Allah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Bukankah seorang mukmin wajib beriman kepada takdir? Aminu biqadar syarr wal khair. Iman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Maka setiap orang beriman yang meyakini tentang takdir, dia yakin dan sadar pasti akan terjadi pada dirinya sepanjang hidup, musibah-musibah, bencana-bencana, atau apapun namanya, itu semua hanyalah sebagai ujian musibah buruk dan baik, itu semua hanyalah proses cobaan sepanjang kita hidup. Dan ini pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kami akan menimpakan kepada kamu suatu musibah, ujian yang buruk maupun yang baik, sebagai cobaan. Sebagai cobaan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Itu semua sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami, kepada Allah, kita semua akan dikumpulkan. Kita kembali kepada Allah. Ayat ini jelas setiap kita akan mengalami musibah, bencana, apapun namanya. Itu semua hanyalah ujian dan cobaan dari Allah sepanjang kita hidup. Apabila ada musibah yang buruk, jangan terlalu bersedih. Hanya sementara. Apabila ada ujian yang baik, jangan terlalu bergembira. Hanya sementara. Yang Allah inginkan adalah yakini musibah ini dari Allah, dan bagaimana kita menjaga iman kita sepanjang ada musibah, baik atau buruk. Jika Anda mampu menghadapi musibah ini dengan tenang, kalau musibah itu baik, selalu bersyukur. Kalau musibah itu buruk, selalu bersabar. Maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Di surat At-Taghabun, surat 64, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu pun musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Anda masih berani mengatakan ini fenomena alam? Saya tidak berani sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan suatu musibah itu fenomena alam. Bencana itu fenomena alam. Tidak, saya hanya mengatakan ini adalah atas izin Allah. Ini takdir yang sudah Allah tetapkan. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Siapapun yang tertimpa musibah, apapun buruk atau baik, wa may yu'min billah, dia tetap beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah berikan kepada petunjuknya kepada hatinya. Allah tunjuki dadanya dengan petunjuk.
memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Pertama, sudah kita pahami. Musibah adalah qadar Allah. Kemudian tema kita tadi, musibah itu apa? Bencana itu apa? Fenomena alam sudah kita koreksi. Jangan pernah lagi mengatakan fenomena alam, tapi qadar Allah. Yang kedua, apakah akibat dari dosa-dosa manusia? Yang jelas kita pahami takdir Allah. Apakah semua bencana ini terkait dengan dosa manusia? Belum tentu. Tapi apakah itu terkena karena dosa manusia? Iya. Tapi apakah setiap manusia yang berdosa akan kena musibah? Tidak. Apakah orang yang tidak berdosa akan lepas dari musibah? Juga tidak. Ini yang harus kita pahami, saudara sekalian. Agar kita yakin ini ketetapan Allah. Yang ketetapan Allah itu sudah Allah tetapkan, terserah Allah. Tapi kalau kembali tadi, tema kita adalah bencana dan musibah, fenomena alam atau akibat dosa manusia. Akibat dosa manusia akan ada bencana. Iya, betul. Tapi apakah orang yang berdosa akan terkena bencana itu? Belum tentu. Apakah orang yang tidak berdosa akan lepas dari bencana itu? Juga belum tentu. Ini rahasia Allah. Ini rahasia Allah. Yang salah, dia harusnya terkena, tapi tidak jadi tidak terkena. Yang nggak salah harusnya aman, justru mereka yang terkena. Kok bisa begitu? Inilah dia, rahasia Allah. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya tentang itu. Agar kita makin yakin bahwa Allah berbuat di alam semesta ini terserah Allah. Tapi memang, kenapa Allah timpakan bencana? Akibat salah satunya adalah akibat dosa-dosa manusia. Tapi apakah setiap orang berdosa pasti ditimpakan bencana? Belum tentu. Apakah orang yang tidak berdosa tidak akan terkena bencana? Belum tentu. Boleh jadi yang berdosa aman, yang nggak berdosa terkena. Akibat dari keburukan seorang hamba, atau kelompok, atau negeri, dan seterusnya. Ini semua sudah menjadi ketetapan Allah. Yang manusia harus meyakini. Saya buatkan contoh. Firman Allah dalam Al-Quran menceritakan negeri-negeri yang masa lalu. Penduduk-penduduk yang durhaka di masa-masa yang lalu. Bagaimana Allah berfirman? Kenapa Allah timpakan bencana? Azab yang membinasakan. Musibah yang begitu dahsyat. Akibat dosa-dosa mereka. Akibat dosa-dosa mereka. Coba kita buka surat Yunus, surat 10. Ayatnya ayat yang ke-13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Padahal Allah telah mengutus rasul-rasul kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang bayyinat, yang nyata, jelas. Wa ma kanu liyu'minu. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Padahal sudah diperintah untuk beriman. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Maka demikianlah kami memberi balasan kepada kaum-kaum yang berdosa. Akibat dosa ditimpakan bencana. Akibat dosa ditimpakan musibah yang sangat dahsyat. Jelas akibat dosa-dosa. Kan kita lihat. Kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah dari zaman dahulu. Sejak kaumnya Nabi Nuh dibinasakan. Kaumnya Nabi Hud dibinasakan. Kaumnya Nabi Saleh dibinasakan. Terus beberapa kaum. Kaumnya Nabi Musa dibinasakan. Akibat apa? Dosa-dosa mereka. Dan binasanya kaum yang berdosa di masa lalu dibinasakan secara total. Tidak tersisa. Kecuali hanya orang yang beriman.
Al-Ankabut, surat 29. Kita lihat ayat 40. Surat 29, surat Al-Ankabut, ayat 40. Fakullan akhadna bidzambihi. Maka masing-masing mereka, yaitu penduduk-penduduk negeri yang durhaka, kami timpakan kepada mereka azab, kami timpakan kepada mereka bencana, silih berganti. Karena apa? Karena dosa-dosanya. Karena dosa-dosa. Jadi tema kita betul tadi, bencana, musibah. Kenapa? Karena dosa manusia. Betul. Dan bukan fenomena alam. Ini sudah takdir Allah, ketetapan Allah. Maka apa yang terjadi? فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Tuh, bermacam-macam caranya. Di antara mereka ada yang ditimpakan kepada mereka hujan batu dan batu kerikil yang tajam-tajam. Ada pula yang ditimpakan dengan suara keras yang memekakan, yang mengguntur. Ada yang ditimpakan dengan dibenamkan ke dalam bumi. Ada yang ditenggelamkan ke laut. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah sekali-kali tidak pernah hendak mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka itulah yang mendolimi diri-diri sendiri. Saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa pahami sekarang. Betulkah yang namanya musibah, bencana akibat dosa manusia? Betul. Betulkah musibah itu karena fenomena alam? Tidak, tapi karena qadar Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah yang manusia tidak bisa memilih. Tapi kenapa Allah tetapkan itu? Karena dosanya manusia. Apa dosa manusia? Mengaku iman dan takwa, tapi tidak sebenarnya iman dan takwa. Mengaku iman pada Allah dan Rasul, tapi tidak menjalankan sebenarnya aturan Allah dan Rasul. Mengaku beragama Islam, tapi berkhianat terhadap syariat Islam. Itulah dosa mereka. Maka Allah timpakan siksaan. Tapi apakah ketika siksaan itu menimpa orang yang dolim? Terkadang tidak. Berbeda dengan umat terdahulu. Dolim kaumnya musnah semuanya. Dolim kaumnya musnah semuanya. Tapi Rasul telah berdoa. Rasul telah berdoa. Di mana doa Rasulullah SAW ada yang dikabulkan oleh Allah, tapi ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Apa itu doa yang dikabulkan oleh Allah? Yaitu ketika Rasulullah berdoa, ya Allah jangan kau binasakan kaumku seperti binasanya umat-umat terdahulu. Ditimpa banjir bandang umat Nabi Nuh, ditimpa hujan batu umatnya Nabi Saleh, ditimpa dibenamkan ke bumi umatnya Nabi Hud, dan seterusnya. Ya Allah jangan kau timpakan itu. Dikabulkan. Yang kedua, ya Allah jangan kau binasakan umatku karena musim kemarau, kelaparan yang sangat panjang. Allah takdir, Allah kabulkan. Umat Islam gak mungkin akan kekurangan. Umat Islam dijamin oleh Allah rizkinya. Yang ketiga, ya Allah jangan kau binasakan umatku karena pertikaian, perselisihan, perdebatan sesama umat Islam. Yang ini gak dikabulkan oleh Allah. Maka kita lihat salah satu tanda akhir zaman, Islam dengan Islam bertikai. Islam dengan Islam berbantah-bantahan. Mereka masing-masing menganggap golongan yang paling baik. Kecuali orang yang mengharap rahmat Allah. Yang selalu mengharap pedomannya Quran dan Sunnah. Insya Allah nggak akan pernah bertikai. Maka apa yang terjadi? Akan ada bencana betul di muka bumi. Ini karena takdir Allah betul. Tetapi Allah sudah menjanjikan bahwasanya ditimpakan suatu bencana itu karena kedoliman. Di antara dosanya adalah ketika dia tidak sebenar-benarnya iman dan takwa. Padahal Allah janji, andai suatu negeri, penduduk yang telah mengaku iman itu benar-benar dijaga imannya, benar-benar bertakwa dan dijaga takwanya, Allah berikan jaminan ditimpakan oleh Allah, dilimpahkan barokahnya, dilimpahkan rahmatnya, dilimpahkan karunia-Nya. Gak mungkin akan ada terjadi bencana. Allah yang menjamin. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat ke-96.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Seandainya sekiranya penduduk negeri-negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, kami akan limpahkan, kami akan curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan minas sama, Allah turunkan dari langit. Wal ard, Allah keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi penduduk negeri itu mendustakan Allah. Mendustakan syariat Allah, ayat Allah, aturan Allah, mendustakan aturan Rasul. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan kepada mereka siksaan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi karena dosa mereka, Allah timpakan kesulitan. Bencana di muka bumi yang sehingga bisa dilihat kerusakan yang begitu dahsyat akibat bencana itu. Sesungguhnya yang Allah inginkan adalah agar kita kembali ke jalan yang benar. Agar kita kembali ke jalan yang benar. Lihat surat Ar-Rum, surat 30, ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat maupun di laut. Ketika terjadi suatu musibah, bencana yang besar, coba lihat akibat tsunami, apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Daratannya, lautannya, kita bisa lihat. Kenapa ini terjadi? Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan manusia. Dosa-dosa manusia itu sendiri. Maka Allah timpakan itu semuanya, dilihat oleh manusia akibat buruknya, supaya mereka sadar, la'allahum yarji'un, dan mereka mau kembali ke jalan yang benar. Mau kembali ke jalan yang benar, itu yang Allah inginkan. Bagaimana ketika kita kembali ke jalan yang benar? Yang pertama kita awali harus dengan kita mohon ampun kepada Allah. Dan berdoalah kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan ketaatan. Kembali kepada Allah dengan ketaatan. Dan ingat, terkadang musibah yang Allah timpakan, ada orang nggak bersalah tapi kena. Ada orang bersalah tapi justru nggak kena. Maka itu sudah menjadi sunatullah. Di surat 8, surat Al-Anfal, ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kamu, jaga dirimu, pelihara dirimu dari siksaan di dunia ini. Akibat siksaan Allah itu ketika tertimpa bencana, musibah apapun, bahkan yang paling dahsyat, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan yang lainnya. Terkadang orang yang tidak zalim nggak kena. Yang tidak zalim kena. La tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Kadang-kadang yang zalim malah aman gak kena, sementara orang gak zalim malah bisa jadi meninggal akibat bencana. Sunatullah. Bagi Allah mudah menimpakan sesuatu. Allah cuma mengingatkan di ujung ayatnya, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Siksaan Allah nanti di akhirat, siksaan Allah yang ada di neraka itu lebih kuat, lebih dahsyat, dan lebih keras. Jadi ketika kita kena musibah di dunia, hanya sementara di dunia, resikonya paling mati. Andai kata Anda mati dalam keadaan iman, mati terkena bencana alam, bukankah ini sesuatu yang disebutkan syahid? Qadarullah, terjadi bencana alam, gunung meletus atau yang lain. Allah yang menentukan, mati dalam keadaan iman, syahid. Bukankah Rasul telah mengatakan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, asy-syahidu khamsun. Orang mati syahid itu ada 5.
Dan ini yang dimaksud orang beriman ini, bukan orang yang tidak beriman, yang beriman. Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati terkena wabah penyakit. Al-mabtun, orang yang mati terkena sakit perut, penyakit yang ada di dalam rongga perut, cancer dan seterusnya, atau termasuk wanita-wanita yang melahirkan. Ketiga, wal gharik, orang yang mati karena tenggelam, sedang melayang, sedang mencari nafkah di lautan, tenggelam, kapalnya karam, sedang menyeberang, tiba-tiba tenggelam, atau sedang terjadi, tiba-tiba ada banjir, ketenggelam. Tenggelam, ini termasuk yang syahid. Yang keempat, wasahibul hadmi, orang yang mati karena terkena bencana alam. Orang yang mati karena terkena bencana alam. Apa itu bencana alam? Gunung meletus, angin topan, apapun yang terjadi. Maka ini syahid. Yang kelima adalah asyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Inilah, maka orang yang mati syahid itu aman insya Allah. Aman saudara sekalian. Tidak ada masalah dengan cara apapun matinya. Kenapa? Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Anda terkena musibah di dunia, menyebabkan kematian. Aman nanti di akhirat. Sebaliknya ada orang berbuat dosa di dunia, nggak kena musibah, merasa aman dari musibah. Awas kata Allah tadi di surat 8 ayat 25-nya. Annallaha syadidul iqab. Siksaan Allah nanti di akhirat di neraka lebih keras, syadid lebih dahsyat, iqab lebih keras, lebih dahsyat. Nggak ada berhentinya, nggak ada kematian lagi. Maka di sini jelas bahwasanya musibah Allah timpakan akibat dari kesalahan dan dosa manusia, tapi ini pun sudah menjadi takdir Allah yang manusia akan mengalami itu. Yang penting kita tetap beriman. Yahdi qalbah. Allah berikan petunjuk. Dan setiap bencana itu terjadi, nanti saat manusia dibangkitkan kematiannya itu, yang dilihat bukan mati karena apa, kena bencana di mana enggak. Yang dilihat oleh Allah, bagaimana imannya dan takwanya, akidahnya di saat dia mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ulama Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu biqaumin adzaban," apabila Allah menimpakan suatu azab, bencana, musibah yang dahsyat kepada suatu kaum, asabal adabu makana fihim. Semua kaum yang berada di tengah-tengah kaum itu akan terkena. Ada kedzaliman manusia, Allah timpakan azab. Di dunia, siksaan yang dekat. Kemudian apa? Ada orang yang tidak salah, ada di situ. Kena. Kena kata Allah. Tapi bagaimana nanti di yaumil akhir? Summa bu'itsu ala a'malihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah di atas amal mereka, akidah mereka, iman dan takwa mereka. Mau mati dengan cara apapun orang yang beriman tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka setiap orang mati dimanapun dia berada, kematiannya yang dilihat oleh Allah bukan cara matinya bagaimana, hari apa dia mati, di mana dia mati. Tidak. Bagaimana akidahnya, iman dan takwanya saat dicabut nyawanya itu. Kalau baik, dengan cara apapun kematian menjadi baik. Seperti itu yang Rasulullah SAW sampaikan pula. Di hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah SAW qala, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba manusia akan dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar atas akidahnya, iman dan takwanya di saat dia mati. Kalau dia punya iman dan takwa, nggak ada masalah. Mau cara mati dengan cara apapun. Dia nggak salah, tapi kena musibah. Dia tetap bisa bersabar. Karena sadar, ini ketetapan Allah. Ini aturan Allah. Ini adalah sudah menjadi sunatullah. Qaddarallah.
wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Dan seperti itulah ketika Allah berkehendak. Apabila di suatu negeri itu durhaka kepada Allah, akibat dosa-dosanya Allah timpakan kepadanya. Dan siapapun yang berada di sana, yang salah, yang nggak salah, kena. Bahkan terkadang yang nggak salah nggak kena, yang salah malah nggak kena. Yang nggak salah kena. Bagi Allah mudah. Allah cobakan suatu contoh. Di surat An-Nahl, surat 16, ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah telah membuatkan suatu perumpamaan, suatu negeri, di mana negeri itu adalah negeri yang aman, tentram. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Bahkan rahmat Allah limpahkan rizkinya. Datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap penjuru dan tempat yang Allah kehendaki. Fakafarat bi an'amillah. Tapi penduduk negeri itu mengingkari nikmat Allah. Durhaka kepada Allah. Lalu berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Padahal dia telah diberi nikmat oleh Allah. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah timpahkan kepada mereka bencana kelaparan. Wal khauf, ketakutan. Bima kanu yasna'un. Disebabkan apa yang mereka perbuat, salahnya mereka. Lalu bagaimana sikap kita seorang beriman di saat mengenai sekitar musibah, keburukan? Jangan lupa, ini teguran bagi kita, orang-orang yang beriman. Ini cobaan bagi kita, orang-orang yang beriman. Apakah kita terkena akibat musibah itu atau tidak? Ini semua menjadi teguran oleh Allah kepada kita. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Awali dengan rendahkan diri kita. Jangan merasa hebat di hadapan Allah. Dan berdoalah kepada Allah dengan kerendahan hati. Mintalah ampunan. Minta perlindungan dari segala musibah yang buruk. Itu yang Allah inginkan. Tapi mengapa betapa banyak umat Islam adanya musibah dan bencana ini tidak segera memohon ampun kepada Allah, tidak segera berdoa kepada Allah, tidak segera berdoa dengan merendahkan diri kepada Allah, bahkan hatinya sudah tertutup. Surat Al-An'am, surat 6, ayat 42 dan ayat 43. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, hai Muhammad. Tetapi penduduk negeri yang diutus kepadanya rasul, rasulnya didustai. Rasulnya tidak ditaati. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Maka kami timpakan kepada mereka kemelaratan, kesusahan, kesengsaraan, dan bertubi-tubi. La'allahum yatadarra'un. Supaya mereka merendahkan diri kepada Allah. Memohon kepada Allah dengan kerendahan diri. Rendahkan diri Anda. Tapi apakah setiap orang beriman seperti itu? Hanya orang yang yakin dengan Allah. Sementara banyak orang aku iman, boro-boro berdoa dengan merendahkan diri. Yang ada mereka berpaling dari Allah. Maka di ayat yang ke-43-nya Allah berfirman, "Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u." Maka mengapa mereka ketika ditimpa suatu kesulitan, ditimpa suatu kesusahan, ditimpa malapetaka, kenapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati? Kenapa? Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka malah bertambah keras. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Maka setan pun menjadikan mereka itu, saya berbuat apapun yang mereka perbuat, terasa indah. Salah pun tidak pernah ngaku salah. Salah tapi tidak pernah merasa salah. Allahu Akbar. Saudara sekalian,
Apakah kita tidak mencoba untuk menadami ayat seperti ini? Tidakkah kita mencoba untuk mentadaburi ayat-ayat seperti ini? Bukankah Allah sudah tetapkan adanya sebuah musibah? Tapi bagi orang-orang yang beriman, apapun bentuknya, musibah yang baik, musibah yang buruk, ini sekedar ujian dari Allah untuk membuktikan iman kita benar atau dusta. Maka setiap orang yang beriman pasti akan ujian dari Allah di muka bumi ini. Ujian buruk maupun ujian yang baik. Dan kita harus siap. Kenapa Allah sampai menguji demikian? Untuk melihat kita, benar nggak iman Anda atau dusta? Surat 29, ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nas ayyuts roku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira apabila dia telah berkata amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, apakah orang-orang yang beriman itu mereka tidak akan diuji lagi? Memang kalau Anda sudah beriman berarti nggak dapat ujian dari Allah. Nggak akan ditampakkan musibah, nggak akan ditampakkan keburukan. Apakah begitu? Subhanallah. Allah katakan di ayat ketiganya, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sungguh kami telah timpakan kepada umat-umat sebelum mereka fitnah, cobaan, ujian, musibah bertubi-tubi. Kenapa Allah timpakan itu kepada orang yang beriman? فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Supaya Allah mengetahui, supaya Allah melihat siapa orang-orang yang dusta atau siapa orang-orang yang imannya benar. Apakah Anda imannya benar atau tidak? Atau jangan-jangan Anda orang yang berdusta imannya. Ngaku iman, giliran ditimpa musibah, Anda nggak kuat. Anda lari dari Allah. Anda durhaka kepada Allah. Bukannya bertambah dekat dan mohon ampun kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan rendah hati. Malah berpaling. Apakah Anda mengira bahwa tidak akan ada ujian? Apakah Anda mengira bahwa Anda tidak akan mendapatkan musibah? Nah, inilah salah satu tujuan Allah. Kenapa menimpakan musibah? Kenapa menimpakan bencana di muka bumi ini? Biar kita sadar atas kesalahan dan dosa-dosa kita, lalu kita kembali ke jalan yang benar. Itulah hamba yang beriman. Sadar semuanya ini ketetapan Allah. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Akibat dosa-dosa kita, kita dihukum di dunia, hayo kembali ke jalan yang benar. Baru siksaan kecil di dunia. Tapi kan saya nggak salah. Oke, Anda nggak salah. Tapi Allah timpakan kan tadi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bagi orang yang nggak salah, ini ujian yang lebih kuat lagi. Kenapa? Orang yang mengharapkan surga, orang-orang yang beriman bersama dengan para nabi dan para sahabatnya, itu luar biasa. Cobaannya makin berat. Padahal kalau ditanya salah apa mereka? Akidah mereka top, iman mereka top. Allah sendiri yang telah mengatakan mereka imannya haqqo, sempurna. Kenapa masih tetap bencana? Mendapatkan musibah, bencana, bertubi-tubi. Karena Allah ingin membuktikan makin tinggi iman seorang hamba, makin rindu dengan surga, berarti dia harus siap menghadapi sesuatu yang lebih berat lagi. Contoh sederhana. Dulu kita lulus SD. Ujiannya tingkatan SD. Anda ingin SMP? Ujiannya nanti lulus tingkatan SMP. Bagi anak SD, SMP berat banget. Bagi anak SMP, SD, mudah. Karena Anda pernah mengalami. Nanti SMP diuji lagi untuk SMA. Bagi anak SMP, SMA, SMP mudah. Bagi anak SMP, SMA sulit. Anda SMA, S1, S2, S3, diuji lagi. Makin tinggi gelar Anda, makin banyak ujiannya. Seperti itulah kaidah dalam iman. Makin kokoh iman seorang hamba, makin menginginkan surga, ujiannya makin berat. Al-Baqarah 214. Am
hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum, apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan dibiarkan saja kalau kalian menginginkan surga? Apakah kalian hanya menginginkan surga dan pasti akan masuk surga padahal belum datang kepada kamu cobaan, musibah, ujian, bencana? Mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum kamu diuji oleh Allah. Masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Mereka ditimpakan kesusahan, ditimpa kesengsaraan, ditimpa kemelaratan, ditimpa keguncangan. Bertubi-tubi. Hatta yaqula ar-rasula walladzina amanu ma'ah. Sehingga orang-orang yang beriman dan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul dia berkata, mata nasrullah, ya Allah. Kapan datang pertolonganmu ya Allah? Kapan datang pertolonganmu ya Allah? Ala inna nasrullah qarib. Allah cuma mengatakan, ketahuilah pertolongan Allah itu akan datang qarib. Jadi saudara sekalian, dari sini jelas makin tinggi kedudukan iman seorang hamba, ujiannya makin berat. Apakah Anda akan dikatakan beriman kalau diuji Anda belum bersungguh-sungguh berjuang? Saya tutup dengan 2 buah ayat Al-Quran dan sebuah hadis. Pertama, lihat surat Muhammad. Surat Muhammad. Surat 47 ayat ke-31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Sungguh benar-benar kami akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kamu. Wassabirin, dan orang-orang yang mampu bersabar di antara kamu. Wa nabluwa akhbarakum, dan sungguh Allah selalu akan menguji perihal kamu. Sepanjang kita hidup, nggak pernah berhenti itu yang namanya ujian. Sepanjang kita hidup, terus-menerus Allah akan menimpakan kepada kita musibah. Tidak pernah berhenti. Secara garis besar, apa sih sebabnya kok Allah timpakan terus-menerus kepada kita? Musibah, bencana, silih berganti. Buka ayat penutup. Surat Ali Imran. Ayat 112. Surat Ali Imran, surat 3, ayat 112. Duribat alaihimudillah aynama suqifu. Mereka akan senantiasa diliputi kehinaan dengan bencana, musibah, apapun bentuknya bertubi-tubi. Selalu dimanapun mereka berada ditimpa, diliputi kehinaan. Seakan-akan terus menyeliputi mereka kehinaan itu. Nah, gimana supaya kita tidak ditimpakan itu? Illa kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas. Jika mereka berpegang dengan tali agama Allah dan berpegang dengan tali perjanjian dengan manusia, kokohkan akidah kita dengan Allah. Dan berbuatlah sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Waba'u bi ghadabi minallah wa duribat alaihimul maskanah. Tetapi mereka mendapat murka dari Allah dan selalu ditimpa dan diseliputi kehinaan dan kesengsaraan. Kenapa? Mereka sudah mengatakan berpegang pada tali Allah, berpegang dengan perjanjian manusia. Tapi kenapa terus Allah timpakan mendapat murka Allah dan selalu diliputi kesusahan dan kesengsaraan? Ini dia jawabannya di ujung ayat. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Disebabkan mereka tetap mengingkari ayat-ayat Allah. Ngaku Anda beriman,
ngaku berpegang teguh di tali agama Allah, tapi buktinya ayat Allah nggak ada amalkan. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haq, dan dahulu umat-umat terdahulu membunuh para nabi-nabi dengan alasan tidak benar. Sekarang bukan membunuh nabinya, tapi membunuh syariat yang diajarkan nabi, diabaikan. Yang sunnah dibunuh, yang bid'ah merajalela disuburkan. Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas terhadap Allah. Inilah saudara sekalian. Inilah bencana, musibah. Ini takdir Allah, bukan fenomena alam. Dan ini terjadi karena dosa-dosa, kedurhakaan, kedoliman manusia. Tapi ingat, kadang yang nggak dolim, yang nggak berdosa, yang nggak bersalah pun terkena imbasnya. Yang dolim kadang-kadang malah aman. Tapi ingat, ada siksaan Allah nanti di yaumil akhir yang lebih dahsyat. Yang penting, sepanjang kita di dunia ini, mari terus kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Berbuat sebaik-baiknya. Bekali diri kita. Rasul berpesan kepada kita. Di hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Juga dari Ummul Mukminin Aisyah. Semoga Allah meridhai mereka. Qala Rasulullah SAW. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Bersemangatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu, makin dekatlah kamu kepada Allah. Qaribu, sedekat-dekatnya. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah. Wa abshiru, dan bergembiralah. Fa inna la yadkhulul jannata ahadikum min amwalikum illa bi rahmatin minallah. Karena sesungguhnya seseorang masuk surga di antara kamu bukan karena amal-amal kamu, tetapi semata-mata karena rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa anta yataghammadani Allahu bi rahmati. Tetapi Allah telah melimpahiku dengan rahmatnya. Wa'lamu, dan ketahuilah kata Rasulullah, annal ahabba amal ilallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah, adwamuhu wa in qalla, amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya dawam, dijaga terus menerus, kebaikan-kebaikan, fastabiqul khairat, selama itu kita lakukan meskipun sedikit, terus menerus kita jaga. Semoga Allah akan memberikan kepada kita kebaikan. Andai ternyata Allah timpakan pula kepada kita yang buruk, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Wala taqul, jangan pernah Anda katakan, lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Andai kata aku tadi tidak berbuat seperti ini, nggak akan terjadi begitu. Kalau tadi saya begitu, nggak akan terjadi begini. Coba kalau tadi nggak kayak gitu, nggak akan gini jadinya. Jangan pernah ada kata-kata itu. Itu fa'inna lau taftahu amala syaitan. Kata-kata itu sesungguhnya perbuatannya syaitan. Lalu apabila menimpa kita, cukup satu kalimat ya tadi. Awali dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallah wa ma sya'a fa'al. Wa ma sya'a fa'al. Lalu kita berdoa. Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairam minha. Ya Allah, berikan balasan pahala yang melimpah ruah dari musibah yang kau timpakan kepadaku ini ya Allah, dan ganti untukku yang lebih baik darinya. Kelak Anda belum diberi di dunia, yakin Allah pasti akan memberikan Anda nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini. Bencana alam, musibah, ini adalah takdir Allah. Dan ini semua terjadi karena dosa-dosa manusia. Kedzaliman manusia, kedurhakaan manusia. Andai ternyata kita tidak zalim, kita tidak durhaka, dan semoga demikian, kok masih kena juga bencana, musibah, dan yang lainnya? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Insyaallah, hati kita akan menjadi tenang. Demikian akhi, wallahu alam. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada akhi Safar untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab.
Baik Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullah khairan kasiran Ustaz atas ilmunya. Masya Allah memang ajaib urusan muslim ya Ustaz. Mau musibah, mau dikasih nikmat, semuanya baik buat kita. Dan peristiwa akhir-akhir ini memang kita lihat banyak musibah yang Allah turunkan khususnya di negeri kita. Insya Allah ini juga bisa jadi kebaikan buat kita untuk kita muhasabah, untuk kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibawakan oleh Ustadz Mukhlis. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal akhi. Ana izin baca pertanyaan Ustaz. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di via Zoom. Yang pertama ini ada yang bertanya bagaimana kita bisa membedakan antara ujian Allah atau qadarullah yang sudah ditentukan 5.000 tahun sebelumnya. Jazakallah khair. Sudah kita yakini semua itu qadarullah. Gak usah kita beda-bedakan. Ini ujian atau musibah ya, ini musibah atau cobaan. Gak usah dibedakan. Gak ada gunanya bagi kita. Kita nggak bakal tahu jawabannya. Yang jelas setiap seorang beriman di dunia itu mau dikatakan bencana. Bahasa Arabnya tuh nggak ada bencana. Ada, itu artinya apa? Siksaan yang ditimpakan. Ya diterjemahkan bencana, silahkan aja. Yang ada dalam bahasa Arab itu musibah, ujian, cobaan. Musibah, bahasa Arabnya apa? Asabah, musibatun, sama. Tapi syar wal khair, buruk dan baik. Nah itu sebagai apa? Sebagai ujian. Sebagai apa? Fitnah, ujian. Bala, sebagai cobaan. Jadi yang namanya kita ditimpa oleh Allah di dunia, itu ya ujian, itu ya musibah, itu ya cobaan, dan itu semua takdir Allah. Nggak perlu kita mencari-cari alasan. Apa ya ini ya bencana atau nggak usah. Karena apa? Nggak bakal tahu jawabannya. Setiap orang beriman, tadi ingat, pasti akan ditimpakan itu. Bagi orang yang nggak salah, nggak ada masalah. Itu sebagai ujian, musibah, cobaan. Sepanjang kita tetap beriman, Allah berikan kepada kita petunjuk. Bagi orang yang tidak beriman, sesungguhnya ini adalah suatu azab di dunia. Yang kelak di akhirat lebih dahsyat lagi. Demikian yang kita harus pahami. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Tadi disebutkan kematian tidak perlu ditakutkan. Tapi kenapa sebagian besar manusia ini takut kepada kematian? Yakni ketika sakit, memohon untuk disembuhkan, ketika ada bahaya, berdoa agar diselamatkan. Bukankah hal tersebut sebagai sikap dari takut mati? Kalau takut mati yang sifatnya seperti itu tabiah. Memang. Jangankan kita. Ummul Mukminin Aisyah pernah berkata itu kepada Rasul. Hadis nomor 2309 di Sahih Muslim itu disebutkan. Ummul Mukminin Aisyah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang betul-betul mencintai Allah dan menginginkan ingin berjumpa dengan Allah, Allah rindu dan ingin bertemu dengannya. Barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, Allah pun benci ketemu dengannya. Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud benci ketemu Allah adalah benci mati? Bukankah tiap manusia benci mati?" Jadi manusia takut mati, wajar memang. Nggak ada manusia yang nggak takut mati. Tapi yang dimaksud takut mati di sini bukan kemudian kematian itu yang ditakutkan semata-mata. Tapi yang lebih ditakutkan adalah bekal yang Anda belum miliki untuk menyambut kematian Anda. Maka ketika ada orang sakit, kemudian berobat, pengen sembuh, silahkan. Nabi Ayub aja berdoa pengen sembuh kok. Tapi dengan cara doa yang berbeda dengan kita. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya. Ya Allah, aku ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan dari penyakit. Ya Allah, sedangkan Kau Maha Pengasih dari yang segala yang pengasih. Cuman itu doanya. Allah kabulkan doanya, sembuh.
Berarti takut mati, tabiat manusia. Tapi kalau takut matinya itu kebangetan, saling takut matinya, kemudian di dunia dia berbuat apapun supaya nggak mati. Nah, ini sudah melampaui batas. Karena takut seperti itu adalah sudah menjadi tabiat manusia. Sebagai manusia takut miskin, bagi manusia takut menderita, manusia takut kehilangan, itu wajar. Yang penting tidak sampai dia lari dari Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Berarti kita ini tidak boleh mengatakan LGBT akan mengundang bencana. Atau mungkin lebih tepatnya, kita mengatakan LGBT bisa menyebabkan Allah murka dengan berbagai bencana. Apakah yang demikian benar, Ustaz? Jazakallah khairan. Ini hanya pemahaman kalimat ya. Di zaman Nuh ada LGBT di zaman Nuh. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan perang dengan perempuan, tapi nggak ada bisex. B-nya nggak ada, dan T-nya transgendernya nggak ada. Cuman ada dua, laki-lakinya dengan laki-laki, perempuannya dengan perempuan. Sekarang laki-laki dengan laki-laki ada, perempuan dengan perempuan ada, laki-laki suka laki-laki dan perempuan ada, ganti kelamin ada. Bagaimana terjadi zaman Nabi Nuh? Itu tadi. Karena kedurhakaannya, karena dosa-dosanya ditimpakan. Maka akibat LGBT Allah akan timpakan bencana, timpakan musibah. Benar. Kalau dikatakan LGBT mengundang bencana, ya secara tidak langsung. Bencana diundang. Seperti tadi yang kita uraikan di ayat terakhir, surat 3 ayat 112. Duribat alaihimul dhillah ainama sukifu. Selama-lamanya kamu akan ditimpa bencana, kesengsaraan, diliputi kehinaan dimanapun kamu berada. Illa bihablillah. Kecuali dengan berpegang teguh kepada Allah. Dan berpegang teguh kepada perjanjian manusia. Kalau betul-betul akidahnya dijaga, maka dijaga Allah. LGBT berarti rusak akidah. Seakan-akan mengundang bencana. Seakan-akan ya, itu hanya bahasa. Seakan-akan mengundang bencana. Akhirnya apa? Dengan itu, diturunkan oleh Allah bencana. Akibat kedoliman mereka. Jadi ini hanyalah susunan bahasa. Tapi memang kalau yang paling tepat adalah akibat perbuatan dolim manusia, LGBT, maka Allah murka, maka Allah timpakan bencana. Itu yang paling tepat tentu saja. Tapi kalau sekedar istilah LGBT mengundang bencana, ya sekedurnya dia memang menginginkan bencana dari Allah. Tapi kalau mengundang itu kesannya kok nantangin seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya seperti orang-orang LGBT. Wallahualam, itu hanyalah putar-putarnya kata-kata. Yang penting kata-kata seperti itu insya Allah tidak sampai kemudian menyalahi aturan. Karena memang dengan itu akan mengundang bencana. Allah akan timpakan bencana. Beda tadi dengan fenomena alam, itu jelas menyimpang. Nggak boleh kita mengatakan. Kalau fenomena alam berarti perbuatan itu terjadi karena alam sendiri. Alam itu makhluk Allah. Nggak mungkin berbuat kecuali atas izin Allah. Sudah saya jelaskan tadi. Surat 57 ayat 22 dan surat 64 ayat ke-11. Tidak pernah ada yang namanya fenomena alam. Tetapi alam semesta terjadi sesuatu bencana atas izin Allah. Demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Manakah yang lebih utama, mendengarkan tausiah lewat Zoom atau melaksanakan zikir pagi? Sebab di tempat saya, ini jamaah, sekarang saat ini sedang masuk waktu subuh jam 6:37. Jadi waktu ada tausiah jam 13, saya belum selesai baca zikir pagi. Lalu mana yang lebih afdol antara mendengarkan tausiah atau melafalkan zikir pagi? Jazakallahu khairan. Mencari ilmu telah sepakat ulama wajib hukumnya. Mendengarkan kajian wajib hukumnya. Sementara zikir pagi sunnah. Maka utamakan ada kajian ini. Dengarkan baik-baik, simak ayat-ayatnya. Menjadi hikmah bagi kita. Setelah selesai, meskipun terlambat, zikir jangan ditinggalkan. Meskipun sampai waktu duha, tidak ada masalah. Bukan saya sengaja meninggalkan zikir, tetapi karena saya ada kewajiban yang harus ditunaikan. Tidak ada masalah.
Memang kalau disebut pagi itu adalah sebelum masuk duha, setelah subuh, lakukan dzikir. Tapi terkadang tadi, kalau ini berbeda waktu. Di Eropa mungkin sekarang masih pagi, kita sekarang di sini sudah hampir sore. Mungkin di Eropa, sebagian Eropa baru selesai subuh. Ada kajian, dengarkan kajian. Begitu nanti matahari sudah sempurna, waktu duha, saya boleh dzikir? Boleh, nggak ada masalah. Karena waktu duha juga masuk pagi, asbahna, waktu pagi. Bagaimana dengan dzikir sore? Pas qadarullah misalkan sekarang di daerah tertentu, sekarang sudah sore, menjelang waktu maghrib. Maka bagaimana ini? Nggak ada masalah. Seperti di belahan timur sana, sekarang sudah menjelang waktu maghrib. Atau bahkan sudah mau menjelang maghrib, berarti habis dzikir sore. Nggak usah dzikir sore, Anda kajian dulu. Nanti setelah sholat maghrib, ada waktu luang, baca dzikir. Namanya petang. Petang itu dikatakan apa? Permulaan awal malam masih petang. Belum gelap. Zulafa minal lail itu permulaan awal malam. Sampai waktu isya. Nggak ada masalah insya Allah. Maka dalam hal ini kita sikapi. Mana yang wajib, utamakan yang wajib. Yang sunnah, kita boleh melaksanakan meskipun tidak pada waktunya, nggak ada masalah. Yang penting pagi dan petang jangan ditinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana menghadapi orang yang justru marah ketika kita saling mengingatkan bahwa gempa-gempa yang terjadi karena banyaknya kezaliman seperti zina, prostitusi, LGBT maupun orang-orang yang murtad. Mereka mengatakan bahwa peringatan tersebut atau muhasabah tersebut adalah sebagai bentuk provokasi. Bagaimana kita menghadapinya? Jazakallahu khairan. Sulit, Pak. Kita mendebat orang yang tidak punya akidah. Susah. Jadi menghadapi orang yang tidak berilmu seperti itu, dengan cara apa? Diam. Gak ada gunanya, Pak, memberikan pengetahuan kepada mereka seperti itu. Kita jelas ayatnya, tahu persis, semuanya sudah kita bedah nih. Baru sebagian kecil ayat. Hadisnya jelas. Akibat kedoliman manusia, kedurhakan manusia, ditimpakan. Jadi kan jelas akibat dosa manusia. Di antara dosa apa? Ya LGBT, ya kesyirikan, ya kedoliman, nggak berhukum dengan hukum Allah, kan bertubi-tubi. Tapi mereka enggak. Muhasabah seperti itu tuh provokator begini. Kata mereka, udah mau dikaya apapun mereka nggak mau terima kok. Sulit sudah. Ingat, memberi nasihat itu hanya manfaat untuk orang beriman. Kalau ada orang dinasihati kok kayak gitu, berarti dia nggak beriman. Allah loh yang mengatakan di surat 51 ayat ke-55. Surat 51 ayat ke-55. Apa kata Allah di situ dikaitkan? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah kamu memberikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu hanya berguna bagi orang-orang yang beriman. Ada orang diperingatkan adanya musibah di alam ini, yaitu gempa bumi dan seterusnya, ini karena kedoliman manusia. Di antaranya kesyirikan, LGBT nggak berhukum dengan hukum Allah, kedoliman manusia nggak ngikutin syariat Allah, nggak mau ibadah. Ini kan jelas ayatnya. Mereka mengatakan itu provokator yang kayak gitu ngomongnya. Muhasabah kayak gitu tuh provokator. Berarti dia tidak beriman. Udah tinggalkan, nggak usah didebat. Mendebat orang-orang yang tidak dengan ilmu itu sulit. Mendingan apa? Diem. Ya, lawan mereka itu dengan cara diem. Doakan semoga mereka dapat hidayah. Makin dengan ini, mereka akan lebih lagi provokasinya. Mereka akan lebih lagi pembantahannya. Jadi nggak perlulah seperti itu. Nggak perlulah kita membela diri dan mencari menang-menang. Bukankah Rasul telah bersabda, aku jamin suatu tempat di tepian surga, tempat rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Yang di sini dibawa bukan dengan kebenaran, dia ngeyel, mendebat. Yang ini kebenaran. Anda mendebat, gak selesai. Mendingan tinggalkan, gak usah didebat lagi. Wallahu a'lam. Karena mereka sudah ditutup oleh Allah hatinya. Baik. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan opsi raise hand yang terdapat di device masing-masing. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana dengan banjir besar yang ada di Jeddah bulan November lalu, Ustaz? Apakah itu disebut musibah karena mereka mulai mengadakan konser dan lain-lain? Syukran, jazakallah khairan. Semuanya musibah.
Meskipun mereka nggak mengadakan konser, kalau Allah tetapkan banjir kok. Dari dulu Jeddah sudah banjir, bukan sekarang kok. Sebelum ada konser sudah pernah banjir. Mekah berapa kali banjir? Ada konser di Mekah. Orang taat semua kok. Jadi ingat tadi, tidak selalu yang namanya musibah akibat salah manusia. Yang nggak salah juga Allah timpakan bisa kena kok. Bagi orang yang beriman, udah ini dapat petunjuk dari Allah. Ini ketetapan Allah. Mau di Mekah, mau di Madinah. Tapi insya Allah, tentu akibat bencananya berbeda. Berbeda jauh dengan kedoliman, akibat kedoliman yang nyata. Intinya apa sih? Semua kejadian itu qadarullah. Qadarullah. Sudah, itu yang kita yakini. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang penting kita kuat. Al-mu'min qawi khairan wa ahabba ilallah minal mu'mini dha'if. Seorang mukmin yang kuat, yang kokoh, lebih baik dan lebih disukai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Akan tetapi tiap mukmin memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang penting bersemangat, berusaha, berbuat sesuatu yang membawa manfaat. Wala ta'jaz, jangan pernah lemah. Wasta'in billah, dan selalu bergantung dan minta tolong sama Allah. Idza asabaka syai'un fala taqul, jika menimpa suatu musibah kepada kamu, jangan pernah katakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Andai kata tadi tidak terjadi seperti ini, aku nggak akan begini. Coba kalau aku nggak begini, nggak akan terjadi seperti itu, dan seterusnya. Jangan. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Jadi jangan selalu dikaitkan gara-gara konser. Enggak. Sebelum ada konser, udah belasan tahun lalu Jeddah pernah banjir kok. Mekah pernah terendam bahkan sampai sedada kok. Gak ada masalah sudah. Kenapa? Karena memang di Mekah itu adalah tidak ada selokan kayak di kita. Dan ingat, Ka'bah itu cekungan begini. Salurannya terbatas. Maka apabila hujan terus-menerus, ya nggak bisa dibawa kemana-mana. Nggak menampung salurannya. Pada akhirnya nanti hujan reda kering sendiri. Seperti itulah. Wallahu a'lam. Jadi nggak perlu selalu dikaitkan, saya katakan tadi, semuanya qadarullah. Tapi memang terjadi salah satunya adalah akibat kedoliman dan dosa-dosa manusia. Tapi jangan selalu dikaitkan seakan-akan ini banjir karena ini. Jangan. Sebelum ada ini sudah. Intinya kembali. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, pada setiap bencana alam ataupun musibah lainnya selalu ada kejadian yang di luar logika. Misalkan ada satu masjid yang tetap utuh padahal di sekelilingnya hancur, atau seperti tragedi dusun Legetang di Dieng, yang mana ujung daripada bukit tersebut seperti melompati desa yang ada di bawahnya, desa selamat, tapi desa yang ada jauh dari situ malah tertimbun tanah. Apakah ini merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara sekalian, jangan terlalu dibesar-besarkan seperti itu. Jangan terlalu dibesar-besarkan seperti itu. Khawatir seakan-akan kalau masjid pasti dijaga Allah. Enggak, masjid runtuh juga banyak. Jangan semata-mata itu, karena ada pula suatu kejadian. Rumahnya orang soleh, aman, aman. Yang lainnya kelilingnya hancur semua, rumahnya dia utuh. Jangan dibesar-besarkan. Khawatir jadi syirik. Khawatir jadi syirik. Sudah, jawaban yang paling tepat adalah qadarallah wa ma syaa fa'al. Ada kayak bencana dahsyatnya, gempa bumi dahsyatnya. Kok ini masjid nggak runtuh? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Bukan karena hebatnya bangunan masjid ini, enggak. Yang berbuat Allah. Tadi dikatakan ada pulau seakan-akan meloncati. Seakan-akan ini yang berbuat Allah. Bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah. Semuanya terkena, tiba-tiba di sini utuh. Bagi Allah mudah. Pada semuanya tiba-tiba ada bayi kecil selamat. Bagi Allah mudah. Jangan dikait-kaitkan. Nanti ada tahayul, nanti ada tatoyur, nanti ada khurafat. Akhirnya dikait-kaitkan. Sehingga menjadi seakan-akan ini orang mulia, ini. Akhirnya Anda menerka-nerka. Sudahlah, jangan. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Itu ucapan yang paling aman. Coba.
Adakah orang-orang soleh berkata macam-macam terhadap kejadian itu? Enggak. Cuman di medsos aja semua orang bisa ngomong. Dikait-kaitkan, woi lihat ini, dibesar-besarkan. Yang ngomong boleh jadi nggak pernah ke masjid. Di saat seperti ini, saudara sekalian, Allah cuma inginkan, ingat tadi, surat 6 ayat 42. Mari saatnya kita memohon kepada Allah dengan rendah hati. Mari. Surat 30 ayat 41. Mari saatnya ketika terjadi kerusakan di mana-mana, kita merendahkan diri dan kembali ke jalan yang benar. Surat 32 ayat 21. Adanya musibah di dunia itu adalah siksaan kecil di dunia sebelum datangnya siksaan yang lebih besar, yaitu neraka. Ini peringatan bagi kita supaya kembali ke jalan yang benar. Adapun ada fenomena-fenomena masjid nggak runtuh, orang ini rumahnya nggak runtuh, ada gunung ini, alah sudahlah. Itu semua ketetapan Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Dan perbuatan Allah jangan dipertanyakan. Kenapa ya? Kok masjid itu gak ini? Kenapa ya? Gak usah dipertanyakan, itu perbuatan Allah kok. Surat 21 ayat 23. Tolong pegang ayat ini. Tolong pegang ayat ini. La yus'adu amma yaf'adu wa hum yus'adun. Kamu jangan bertanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka yang akan ditanya oleh Allah. Sudahlah, masjid mau utuh, ada seperti tebing itu lompat, Allah itu kan cuma manusia doang. Ini perbuatan Allah. Jangan kamu tanya, kenapa ya kok ini itu? Nggak usah. Cukup dengan ucapan, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Itu aja deh. Tenang hati kita. Beres. Nggak menerka-nerka, nggak mereka-reka. Nggak suka, nggak tuin, nggak usah. Oh iya, dulu tuh tsunami itu persis waktu doa, lihat ayatnya, surat ini ayat sekian, persis jamnya jam sekian lewat sekian, digaduk-gaduin, nggak boleh begitu. Jangan, hanya manusia saja. Yang paling penting mawas diri kita sekarang. Mari kita makin dekat dengan Allah, mari kita bertobat kepada Allah, mari kita jauhin perbuatan maksiat, mari ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Insya Allah apapun yang menimpa kita itu terserah Allah. Yang penting akidah kita baik. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, adakah doa yang dapat menjadikan musibah atau ujian yang menimpa kita menjadi ringan? Demikian, Ustaz. Ada sebuah doa yang sesungguhnya bacaan itu tidak berupa doa. Tapi ini doa di saat kesulitan, kesusahan, ada bencana, ada musibah. Rasul senantiasa mengawalinya dengan ini. Bisa dilihat di kitab Sahih Muslim, itu judulnya, temanya adalah doa ketika sulit. Rasul apabila mengalami kesulitan yang sangat dahsyat, beliau akan selalu mengawali doanya dengan bacaan ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Baca ini. Insya Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang apabila ditimpa suatu musibah, kesulitan, kesusahan yang begitu dahsyat, kemudian senantiasa membaca ini, insya Allah hatinya diliputi ketenangan, diliputi ketentraman, tidak akan ada kegundahan. Tenang, insya Allah. Yakinlah. Yakinlah. Kemudian kita bisa mengucapkan dengan kalimat, la khawla wa la quwwata illa billah. Jangan lupa tambahkan doa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fis sama wa huwa samiul alim. Baca ini, minta kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika as-saghir aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Minta sama Allah. Doa yang terbaik yang dicontohkan Rasul, dan dizikir pagi dan petang itu semua doa-doa terbaik telah terkumpul di sana. Mintalah kepada Allah. Maka seorang muslim jangan pernah meninggalkan zikir ini.
insya Allah dia sedang berlindung pada Allah setiap saat. Tapi tadi, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang sangat susah, Rasul selalu mengawalinya dengan ucapan tadi. La ilaha illallahu rabbul arsyil adim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arsyil adim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Mintalah kepada Allah dengan ini, lalu Anda minta apa yang Anda ingin minta. Semoga Allah berikan ketenangan. Insya Allah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Saat ditimpa ujian di dunia ini hanya berharap kepada Allah. Tapi bagaimana menjalani dengan ikhlas dan tawakal? Ya, berusaha. Berusaha. Bagaimana caranya? Yakini ini semua ketetapan Allah. Bersyukur apabila kita mendapat nikmat yang baik, bersabar apabila kita mendapat sesuatu yang buruk. Jangan hanya sekedar retorika dan keinginan. Saya ingin serahkan semuanya kepada Allah, saya terima ketetapan Allah. Tapi bagaimana bisa menjalin dengan sabar dan tawakal? Ya begitu harus sabar dan tawakal. Jalani dengan ringan. Harus berlatih dan tahu ilmunya, insya Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun musibah di dunia kecuali ketika kita sabar. Baik itu sakit yang ringan, sakit yang berat, kesusahan, kegudahan. Illa khutat anhu khotoyahu. Kecuali dengan musibah itu Allah gugurkan baginya dosa-dosanya. Dosa kamu diampuni. Digugurkan, subhanallah. Apalagi kalau kita paham sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yusib minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah timpakan musibah hamba itu di dunia. Apa fungsi musibah di dunia itu? Dalam lafaz lain dari Anas bin Malik mengatakan, Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu 'uqubatan fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan siksanya ini di dunia. Supaya apa? Enggak disiksa lagi nanti di akhirat. Maka inna idhamil bala ma'a idhamil jaza. Besarnya pahala yang didapatkan kita adalah sebanding dengan besarnya musibah yang Allah timpakan kepada kita. Makin besar musibah, makin besar pahala, makin banyak dosa yang digugurkan. Subhanallah. Jika kita meyakini itu, insya Allah kita akan yakin seyakin-yakinnya, sebaik-baiknya. Nggak ada sesuatu yang buruk. Semua di sisi Allah. Khair, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Demikian wallahu a'lam. Oh ya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah ketika seorang suami menikah lagi, maka ini merupakan kesalahan sang istri kepada Allah, Ustaz? Karena sebagai istri merasa itu adalah kesalahan suami. Jazakallahu khairan. Saudariku sekalian, janganlah kita selalu mengait-ngaitkan. Begini karena ini. Jangan. Nggak mampu, ilmu kita nggak sampai sana. Sudah yakini apapun yang Allah uji kepada kita itu ujian, musibah, cobaan. Sudah. Tiap kita sepanjang hidup akan ditimpa itu oleh Allah. Baik atau buruk. Nggak usah dikait-kaitkan. Suami saya menikah lagi. Apakah karena dosa saya? Nggak usah dikaitkan dengan dosa. Anda saya yakin pasti banyak dosa. Karena nggak ada manusia bersih dari dosa. Rasul yang mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak dosanya. Akhirnya kan tuduh-tuduhan. Isi merasa bukan karena dosa isi, ini karena dosa suaminya. Hayu, gontok-gontokan. Sudah, ini ujian dari Allah. Nggak usah saling menyalahkan. Nggak usah mencari kambing hitam. Nggak usah juga saling menyalahkan diri. Nggak usah. Yang jelas kita punya dosa, pasti. Nggak mungkin tidak. Bagaimana caranya? Hayu bertobat kepada Allah. Berdoa, rendahkan diri kita. Mohon ampun kepada Allah. Adapun ini sudah terjadi, musyawarahkan, wahai suamiku, kenapa Anda menikah lagi? Apa salah saya? Apa kekurangan saya? Apakah Anda nggak puas dengan pelayanan saya? Atau cari, silakan solusi. Tapi sudah menikah, wahai istriku, sesungguhnya tidak ada celah bagi kamu, tidak ada kesalahanmu, tapi aku ingin berpoligami. Ya sudah, qadar Allah. Tinggal Anda terima dengan lapang dada, ikhlas, surga tempat Anda.
Kalau ikhlasnya betul. Tapi kalau ikhlas banyak kedumelnya, nggak ikhlas ketika digauli, terbayang terus istri yang kedua, percuma Anda nggak dapat apa-apa. Mendingan ada hak Anda khulu, menuntut cerai. Ini keputusan terakhir apabila Anda tidak mampu. Jadi nggak perlulah dikaitkan sesuatu itu karena dosa ini. Nggak perlu. Yang jelas setiap kita pasti harus ngakui dosa. Lihat Nabi Adam, cuma satu dosanya. Dilarang mendekati pohon kekal ini, ternyata mendekati. Dipetiknya, diusir dari surga. Doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jelas ini akibat dosanya Adam, Adam diusir. Nabi Zunnun, Nabi Yunus, bagaimana ketika ngambek sama Allah, dikiranya Allah tidak akan menimpakan sesuatu. Akhirnya dia menyeberang ke lautan, di tengah lautan, yang perahu yang kecil itu diisi penuh. Maka pemilik perahu mengatakan, ini harus ada 3 orang yang keluar dari sini. Kalau tidak, karam semuanya. Maka diundi semuanya. Dari seluruh penumpang diundi. Setelah 2 orang diundi, undian terakhir jatuh pada Nabi Yunus. Nurut Nabi Yunus tenggelam, nyemplung ke laut. Dimakan oleh ikan yang sangat besar. Di kegelapan yang sangat gelap, di tengah laut, di perut ikan, disitulah Nabi Yunus berdoa, Rabbana, la ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rabb, Maha Suci Engkau, ya Allah. Aku ini zalim, sungguh aku ini zalim. Dan nggak usah mikir, ini terjadi karena dosa saya. Nggak usah. Yang jelas kita punya dosa. Tinggal segera kita kembali kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Perbaiki amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa dan memperbaiki diri kita. Musibah yang terjadi, minta ganti. Wahluf li khairam minha. Minta ganti yang lebih baik daripada. Nabi Muhammad SAW, orang terbaik di muka bumi. Nggak pernah luput dari yang namanya musibah. Ujian, beliau pernah dikejar hendak dibunuh, beliau pernah kena sihir, beliau pernah diracun, beliau pernah dipukul, beliau pernah dicaci maki, dilempari kotoran, ditimpa musibah bertubi-tubi. Apa beliau mengatakan ini karena dosa-dosa saya? Enggak, beliau tetap mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak mendolimi diriku sendiri. Enggak ada loh kedoliman Rasul. Bahkan baca saya tulis istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui segala dosaku ya Allah. Ini Nabi Muhammad loh saudara sekalian. Sudahlah, jangan kait-kaitkan sesuatu musibah karena dosa. Enggak, tiap kita pasti punya dosa. Yang jelas kalau ada musibah, ini bagi kita peringatan agar makin kita main perbaiki diri. Segera kita bertobat mohon ampun dan terus beramal sebaik-baiknya. Yang terjadi sudah terjadi, minta ganti yang lebih baik. Itu lebih menenangkan hati. Insya Allah. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, akhi. Afwan, sudah mendekati waktu asar. Baik. Pertanyaan terakhir, ini banyak jamaah yang bertanya untuk diulang kembali lengkap doa yang tadi Ustaz sebutkan, doa ketika tertimpa musibah Ustaz, di akhir kajian tadi Ustaz. Selengkapnya. Bagi para jamaah yang memiliki kitab Sahih Muslim PDF, silakan nanti dibuka hadis nomor 2351. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahur rabbul arshil azim. La ilaha illallahur rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Silahkan diulang-ulang bacaan ini. Lalu Anda mohon kepada Allah. Apa yang Anda minta. Pakai bahasa Anda silahkan, tidak apa-apa. Ini doa yang senantiasa Rasul baca. Ketika beliau dalam kesusahan, kesulitan. Seperti sekarang, kesulitan adanya bencana, musibah, gempa, adanya gunung meletus, adanya awan ini. Silahkan kita minta kepada Allah sebaik-baiknya. Insya Allah. Doa ketika susah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil rabbul azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Wallahu a'lam.
Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah semoga membawa manfaat kepada seluruh jamaah kolaborasi dari 7 majelis taklim tadi, dan penyelenggara utamanya barangkali overseas mengaji dari Hong Kong barangkali ya. Semoga mendapatkan kebaikan dan hikmah untuk kita, menjadikan bekal yang terbaik bagi kita, menjadi kita lebih dekat lagi dengan Allah. Dan jangan lupa, banyak-banyak kita istighfar dan mohon ampun pada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah senantiasa menaungi kita dengan rahmat dan barokahnya. Kelak, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari saudara kalian, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiikum untuk semuanya, wabil khusus untuk Akhi Safar dan Akhi Mukhlis. Semoga Allah memberikan balasan kepada antum dan kepada para pengurus kolaborasi dan kepada para jamaah. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit. Baik Ustaz. Wafiq barakallahu Ustaz, wa jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Mari kita berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu yang telah kita pelajari. Allah mudahkan kita juga untuk memahaminya, dan Allah mampukan kita untuk melaksanakannya, mendakwakannya, dan bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu pada kajian-kajian selanjutnya. Untuk informasi bisa di-follow sosial media yang berisi informasi-informasi kajian selanjutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.